Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa kembali dengan Bu Fanikma dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang vektor bagian yang ketiga. Apa yang akan kita pelajari yaitu tentang perkalian vektor. Simak penjelasan Bu Fani ya, dan jangan lupa yang masih belum subscribe, like, dan share agar Bu Fani lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, Bu Fani akan menjelaskan yaitu operasi perkalian pada vektor ya, baik pada vektor dimensi 2 ataupun vektor pada dimensi 3. Di dalam perkalian vektor kita mengenal 3 perkalian ya. Yang pertama adalah perkalian skalar dengan vektor. Yang kedua adalah perkalian skalar 2 vektor. Dan yang ketiga adalah perkalian silang 2 vektor ya. Coba kamu perhatikan, pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari penjumlahan vektor. Apa yang terjadi jika vektor-vektor yang dijumlahkan adalah K vektor yang sama? Dalam penjumlahan tersebut, kita akan mendapatkan sebuah vektor baru yang setiap komponen-komponennya diperoleh dengan mengalihkan K dengan setiap komponen-komponen vektor U. Akibatnya, vektor baru tersebut segaris dengan vektor U dan memiliki panjang K dikalikan panjang vektor U. Ya. Artinya apa? Nah, coba kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan kita punya vektor U ya, yang di situ adalah A1, A2 sampai AN ya. Maksudnya AN, kalau dimensi 2 berarti berhenti di A1, A2. Kalau dimensi 3 berarti berhenti di A1, A2, A3. Maka perkalian skalar yang dilambangkan dengan K dan vektor U adalah kita cukup mengalihkan K ini adalah dengan A1, K dengan A2, sampai dengan K kalikan AN ya. Yang perlu diingat dalam perkalian skalar dengan vektor ini, jika K lebih dari 0, maka vektor KU searah dengan vektor U. Ya, artinya searah. Adapun jika K-nya kurang dari 0, maka vektor K kalikan U berlawan arah dengan vektor U. Ya. Jadi kalau faktor skalarnya lebih dari 0, itu searah hasilnya itu ya. Hasil perkaliannya, sedangkan kalau K-nya kurang dari 0, hasil perkaliannya adalah berlawanan arah. Bagaimana? Sekarang kita perhatikan. Misalkan Bu Fani punya vektor pada dimensi 3 ya. A adalah 1, 4, 5. Jadi kita tuliskan di sini A, misalkan dalam bentuk matriks kolom adalah 1, 4, 5. Kemudian matriks B 2, 3, 2. Tentukanlah vektor. Jadi yang kita disuruh menentukan adalah vektor C, di mana vektor C itu adalah hasil dari skalar yaitu 2 dikalikan vektor A ditambah skalarnya 3 dikalikan vektor B. Ya. Nah, dari sini kita cukup mengalihkan, berarti 2 kita kalikan dengan vektor A adalah 1, 4, 5. Sedangkan yang B adalah 3 kalikan vektor 2, 3, 2. Kita cukup mengalihkan satu persatu aja. 2 kalikan 1, gitu ya. Berarti berapa? 2. 2 kalikan 4 adalah 8. 2 kalikan 5 adalah 10. Ditambah. Kemudian vektor yang 3 kalikan 2 adalah 6. 3 kalikan 3 adalah 9. 3 kalikan 2 adalah 6. Sehingga dari sini kita dapatkan vektor C di sini adalah sama dengan berapa? 2 ditambah 6 berarti adalah 8. 8 tambah 9 adalah 17. 10 ditambah 6 maaf ya, jadi adalah 16.
Jadi di sini dari kita dapatkan vektor C adalah 8, 17, dan 16. Bisa kalian pahami? Ini adalah contoh perkalian skalar dengan vektor. Nah, anak-anak, sekarang Bu Fandi lanjutkan, yaitu perkalian skalar 2 vektor ya. Jika Bu Fandi punya vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor tak nol, dan alfa adalah sudut di antara vektor A dan B, maka perkalian skalar vektor A dan B didefinisikan sebagai vektor A dot ini ya. Jadi ini adalah merupakan perkalian skalar A dot B gitu ya. Jadi perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B adalah sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B cos alfa ya. Jadi perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B didefinisikan sebagai panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos alfa ya. Jika dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, perkalian skalar dua vektor ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi kamu perhatikan di sini misalkan vektor A adalah A1, A2 dan seterusnya sampai AN. Dan vektor B adalah B1, B2, dan seterusnya sampai Bn, adalah sembarang vektor pada dimensi n, ruang dimensi n, maka hasil kali dalam atau perkalian skalar ya. Jadi dikatakan di sini hasil kali dalam atau perkalian skalarnya. Jadi vektor A kalikan B adalah sama dengan A1 kalikan B1, A2 kalikan B2, ditambah dan seterusnya AN kalikan BN ya. Ini kalau pada dimensi ruang dimensi N. Nah, sekarang bagaimana kalau ruang dimensi 2? Nah, vektor A biasanya dilambangkan dengan A1, A2 ya dalam bentuk pasangan terurut, atau bisa kita lambangkan dengan bentuk matrik kolom seperti ini ya. Kemudian B juga dalam bentuk matrik kolom seperti ini, B1, B2. Maka perkalian skalar antara vektor A dengan vektor B itu adalah sama dengan A1 kalikan B1 ditambah A2 kalikan B2 ya. Bisa kamu pahami? Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbicara pada vektor pada dimensi 3? Berarti vektor A adalah A1, A2, A3 gitu ya. Dan vektor B adalah B1, B2, B3. Maka hasil perkalian skalar antara vektor A dikalikan vektor B adalah sama dengan A1 kalikan B1 ditambah A2 kalikan B2 ditambah A3 kali B3 ya. Jadi ini adalah merupakan perkalian skalar antara dua vektor pada ruang dimensi 3. Yang perlu kalian perhatikan, dalam perkalian skalar dua vektor terdapat sifat-sifat yang jika A, B, dan C adalah vektor-vektor di ruang dimensi 2 atau di dimensi 3, dan K adalah faktor skalar tak nol, maka akan berlaku sifat komutatif, yaitu vektor A dikalikan vektor B akan sama dengan vektor B dikalikan vektor A. Kemudian akan berlaku sifat distributif, yaitu A kalikan vektor B tambah C adalah sama dengan vektor A kalikan vektor B ditambah vektor A kali vektor C. Kemudian yang ketiga, K kalikan K ini adalah skalar ya. K kalikan vektor A dot vektor B, ini perkalian skalar antara dua vektor, sama dengan K kali vektor A kalikan vektor B, atau sama dengan vektor A kalikan K kali vektor B. Kemudian yang nomor 4 adalah vektor A kalikan vektor A adalah sama dengan
panjang vektor A dikuadratkan. Nah, demikian anak-anak untuk perkalian skalar antara dua vektor baik pada dimensi 2 maupun dimensi 3. Agar kalian lebih paham, sekarang Bu Fani akan berikan contoh soalnya ya. Diketahui vektor A sama dengan 1, negatif 1,0, dan vektor B sama dengan negatif 1,2,2. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita di sini adalah memakai perkalian skalar antara dua vektor ya. Jadi perkalian skalar antara dua vektor adalah menghasilkan skalar ya. Jadi di sini kita nanti adalah perlu untuk menentukan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita tentukan di sini. Nah, yang pertama adalah kita menentukan yaitu panjang vektor A ya. Kemudian yang kedua adalah panjang vektor B. Kemudian yang kedua adalah perkalian skalar antara dua vektor yaitu vektor A dot vektor B. Itu ya. Jadi kita perlu menghitung ini terlebih dahulu. Sekarang kamu perhatikan di situ. Coba perhatikan ya, vektor A kita tulis dalam bentuk matrik kolom adalah 1, negatif 1, 0. Kemudian vektor B kita tulis dalam bentuk matrik kolom adalah negatif 1, 2, 2. Sekarang kita mencari besar atau panjang vektor A. Masih ingat rumusnya ya, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti di sini adalah menghasilkan akar 1 ditambah 1 ditambah 0 ya. Yaitu menghasilkan yaitu akar 2 ya. Yang selanjutnya adalah panjang atau besar vektor B ya. Panjang vektor B adalah berarti berapa? Akar negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 4 ya adalah sama dengan berapa? Akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, tadi yang ditanyakan adalah besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B ya. Jadi kita misalkan di sini. Jadi kita misalkan alfa adalah sudut yang dibentuk gitu ya oleh vektor A dan vektor B gitu ya. Jadi sekali lagi yang ditanya adalah sudut, kita tentukan, kita misalkan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, anak-anak sekarang kamu perhatikan, kita sekarang tinggal menghitung yaitu perkalian skalar antara vektor A dikalikan vektor B. Nah, tadi berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan gitu ya, kita tinggal mengalihkan saja. Perkalian skalar antara vektor A dengan B adalah tinggal 1 kali negatif 1 gitu ya. Berarti 1 dikalikan negatif 1 ditambah negatif 1 kalikan 2. Berarti negatif 1 kalikan negatif ya. Negatif 1 dikalikan 2. Kemudian ditambah 0 kalikan 2. 0 kalikan 2. Berarti sama dengan 1 kali negatif 1 adalah negatif 1. Negatif 1 kalikan 2 adalah negatif 2. Ditambah 0 berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah, sekarang nilai-nilai ini sudah kita peroleh tadi. Panjangnya A atau besar A, besar vektor B, dan hasil dari perkalian skalar antara vektor A dan vektor B, yaitu sama dengan negatif 3. Sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. Coba perhatikan.
Pada perkalian skalar dua vektor yang sudah Bu Fani jelaskan tadi, kalau ada A, vektor A kalikan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos alfa. Sekarang untuk mencari sudut antara vektor A dan B, yaitu yang kita tadi misalkan alfa, kita memakai rumus ini. Coba perhatikan ya. Nah, berarti di sini kita pakai rumus. Tadi rumusnya adalah vektor A dikalikan vektor B adalah sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B cos alfa. Di mana tadi alfa adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Vektor A kalikan B tadi ketemu berapa? Negatif 3 ya. Kemudian besar sudut A tadi ketemu adalah akar 2. Sedangkan besar atau panjang vektor B adalah tadi ketemu 3 dikalikan cos alfa. Berarti sekarang kita cari cos alfa. Berarti cos alfa sama dengan negatif 3 dibagi 3 akar 2. Di sini adalah cos alfa adalah sama dengan ketemu berapa? Disederhanakan. Negatif, ini dibagi ya, negatif 1 per akar 2. Atau dengan kata lain, kalau ini kita rasionalkan akan ketemu berapa? Kita kalikan akar 2, merasionalkan penyebut bentuk akar, berarti akar 2 kali akar 2, berarti sama dengan negatif, akar 2 kali akar 2 adalah 2 ya, negatif setengah akar 2. Nah, sekarang kamu perhatikan. Kosinus alfa yang bernilai negatif itu adalah di kuadran berapa? Kalau di kuadran 1, kita ingat kembali pelajaran pada kelas 1 ya, yaitu tentang sudut di berbagai kuadran. Pada kuadran 1, semua fungsi trigonometri adalah bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, di sini cosnya adalah bernilai negatif. Berarti sudut ini adalah terletak pada kuadran 2. Setengah akar 2, kalau pada sudut istimewa nilai sudutnya berapa? 45 derajat ya. Nah, berarti cos alfa di kuadran 2. Jadi kita tuliskan di sini alfa atau sudutnya terletak pada kuadran 2. Ya. Jadi sudutnya terletak pada kuadran 2, sehingga untuk menyatakan sudut ini terletak pada kuadran 2, ini adalah setengah akar 2, nilainya adalah 45 derajat ya. Setengah akar 2 berarti bisa kita nyatakan sebagai berapa kalau di kuadran 2? Kita nyatakan dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Sehingga sudutnya berapa berarti? Jadi cos alfa di sini adalah 180 kurangi 45, berarti alfanya adalah, ya, jadi berarti di sini kita tuliskan ya, cos 180 dikurangi 45 adalah cos 135 derajat. Sehingga di sini alfanya adalah sama dengan berapa? Yaitu 135 derajat. Nah, dari sini diperoleh bahwa sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B yaitu 135 derajat. Nah, anak-anak perhatikan sekarang Bu Fani beri contoh yang lain ya. Jadi diketahui di sini vektor A adalah dinyatakan dalam bentuk matrik kolom ya, 1, 4, 9. Kemudian vektor B adalah 2, 5, negatif 3. Dan vektor C adalah 3, 1, negatif 2. Di sini kita disuruh menentukan, di sini vektor P ditentukan adalah sama dengan vektor A dikurangi 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor C. Tentukanlah panjang vektor P.
ya. Jadi kita disuruh menentukan panjang vektor P. Bagaimana caranya? Kita tahu tadi P di situ ditentukan apa? Besar vektor A gitu ya, dikurangi 2 kalikan vektor B ditambah 3 kali vektor C. Kita tinggal tuliskan aja A. A-nya adalah 1, 4, 9. Dikurangi 2 kali vektor B, 2, 5, negatif 3. Ditambah 3 kali vektor C adalah 3, 1, negatif 2. Kalian masih ingat kan ya perkalian skalar dengan vektor ya. Ini kita tetap karena tidak dikalikan dengan skalar 1, 4, 9 dikurangi 2 kalikan 2 berapa? 4 ya, 2 kalikan 5, 10, 2 kalikan negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian ditambah 3 kalikan 3 adalah 9, 3 kalikan 1 adalah 3, 3 kalikan negatif 2 adalah negatif 6. Kita tinggal menjumlahkan, berarti 1 dikurangi 4 adalah negatif 3, negatif 3 ditambah 9 adalah 6, 4 dikurangi 10 adalah negatif 6, negatif 6 ditambah 3 adalah negatif 3, 9 dikurangi negatif 6 berarti positif 15. Positif 15 ditambah negatif 6 berarti adalah 9. Ini adalah vektor P. Padahal yang ditanya adalah panjang atau besar vektor P. Berarti sama dengan untuk mencari panjang gimana? Pada vektor dimensi 3 berarti 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti sama dengan akar 36 ditambah 9 ditambah 81. Sama dengan akar berapa? 126. Akar 126 bisa kita sederhanakan jadi berapa? 9 kalikan 14 ya, atau bisa kita tuliskan sebagai 3 akar 14. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.